Shalom, selamat pagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi Jumat 17 Juni tahun 2022. Mari sejenak kita bersyukur atas hari baru yang dianugerahkan Tuhan, dan kita percaya bahwa pertolongan dari Tuhan Pencipta langit, bumi, dan segala isinya akan selalu menyertai kita. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang peristirahatan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun kembali menikmati berkat Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan tema rehat kita pada pagi hari ini adalah janji Allah. Pangaluna puang matua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengarkan seseorang mengucapkan janji, seperti saat mendekati masa-masa pemilu, banyak janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat untuk menarik hati masyarakat. Kita tidak tahu apakah itu akan dipenuhi atau tidak. Karena itu, sering kita mendengar ungkapan kekecewaan karena janji tidak dapat dipenuhi. Berbeda dengan janji Allah yang dikatakan dalam pembacaan ini. Janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tentang keturunannya sungguh dipenuhi meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus. Penegasan ini dikutip dari Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-7. Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu." Kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya, yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama masa penantian pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus, datang ke dunia. Karena itulah Rasul Paulus menjelaskan bahwa tugas hukum Taurat sebagai penuntun telah selesai ketika janji dipenuhi, dan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika hukum Taurat membuat iman kepada Allah bersifat eksklusif dan tertutup hanya bagi orang Yahudi, iman kepada Kristus bersifat universal dan terbuka. Janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi di dalam Kristus membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan dalam Kristus. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala yang Tuhan izinkan bagi kami, istirahat malam dan menjumpai pagi hari yang indah ini. Kami disapa oleh firman-Mu tentang janji Allah, bahwa kami hidup dalam janji dan telah dipenuhi dalam Kristus Yesus, dan saat ini pun kami hidup dalam janji Allah tentang kesempurnaan karya Allah melalui keselamatan dalam Yesus Kristus. Hidup kami di dunia ini adalah sebuah proses. Tolong kami untuk memegang janji Tuhan, memungkinkan kami untuk selalu melihat visi Allah dalam hidup ini. Bapa di sorga, kiranya kami menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih untuk
Penatua Efrian Tandirerung yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karirnya, dan pelayanannya. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang bersuka cita karena berbagai hal. Yang berulang tahun hari ini, Ibu Jendi Randa Lintin, dan saudara-saudara yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada, Tuhan, lengkapi sukacita mereka. Begitu juga dengan berbagai hal yang membuat kami bersuka cita, seperti jika ada yang ulang tahun pernikahan hari ini, berbagai kesuksesan dalam hidup, berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi dan dirindukan. Tuhan, terima kasih untuk berbagai sukacita yang Tuhan nyatakan. Kami pun terus berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi, keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa bersama dengan Opa Palimbong dalam kelemahan tubuh, Bapak Toti dalam proses pemulihan setelah operasi, Mama Retsa dalam kemoterapi oral bersama juga dengan Dr. Evi Tandirerung, Ibu Asna Paliba yang rencana akan operasi mata ke depan. Tuhan membuka jalan, Tuhan akan menuntun, memberikan yang terbaik. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh yang hamba tidak sebutkan namanya satu persatu, dimanapun mereka berada, kuatkan mereka, berkati orang-orang sekitar akan menjadi perpanjangan cinta kasih Allah. Kiranya oleh kasih dan kuasa Allah mereka akan dipulihkan. Kami terus berdoa untuk perjuangan-perjuangan hidup anak-anak Tuhan, baik anak-anak dalam pendidikan, mahasiswa, orang-orang dewasa dalam perjuangan-perjuangan hidup, bahkan perjuangan-perjuangan dalam keluarga. Tuhan, Engkau terus menolong kami, memberkati kami, menuntun, memeliharakan kehidupan kami, berjuang bersama dengan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk proses mutasi yang sementara bergulir dan rotasi. Tuhan kiranya akan mengirim ke jemaat Depok hamba Tuhan yang Tuhan sendiri tentukan melalui pihak-pihak sinode, wilayah, dan klasis yang Tuhan pakai. Tuhan, berkati pemerintah bangsa negara kami, Bapak Presiden bersama semua aparat, bahkan perdamaian dunia, bahkan semua sesama kami, Tuhan. Kiranya kami sama-sama merindukan hidup damai sejahtera dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ampunkan segala salah dosa kami, tolong kami menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu. Karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Kepada semua saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, selamat berkarya, penuh semangat, selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam liku-liku kehidupan. Shalom.